Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Eko Supriyadi di channel Cekomat UNES. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal P3K 2021, kompetensi teknik, materi pedagogik, dan profesional. Hai teman-teman, yuk kita belajar bareng dengan Cekomat UNES dan support kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan share video ini. Semoga kita semua bisa lolos tes P3K di tahun 2021. Yuk, simak baik-baik videonya dan belajar bareng dengan Cekomat UNES. Dalam pembelajaran tema Bumiku, kelas 6 SD, mata pelajaran IPA tentang gerhana bulan, diperoleh hasil evaluasi pembelajaran dari 30 peserta didik, terdapat 10 anak yang tidak memenuhi batas ketuntasan minimal. Program remedial yang tepat dalam kasus tersebut adalah A. Memberikan bimbingan secara berkelompok menggunakan lembar peserta didik. B. Memberikan tugas latihan dengan memanfaatkan tutor sebaya. C. Memberikan tugas individu membuat gambar gerhana bulan disertai penjelasannya. D. Memberikan pembelajaran ulang di kelas. E. Menjelaskan kepada peserta didik satu persatu. Di sini ada 30 peserta didik dan terdapat 10 anak yang tidak memenuhi batas ketuntasan minimal. Ini berarti 33% yang tidak tuntas. Penjabaran untuk program remedial, bentuk pelaksanaan pembelajaran remedial. 1. Pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda jika jumlah peserta yang mengikuti remedial adalah lebih dari 50%. 2. Pemberian bimbingan secara khusus untuk bimbingan perorangan jika jumlah peserta didik yang mengikuti remedial maksimal adalah 20%. Pemberian tugas-tugas kelompok jika jumlah peserta yang mengikuti remedial lebih dari 20% tetapi kurang dari 50%. Yang keempat, pemanfaatkan tutor sebaya. Jadi, ini indikasi 33% mengikuti mana? Mengikuti ini nih. Di antara 20% tetapi kurang dari 50%. Pemberian tugas-tugas kelompok jika peserta mengikuti remedial 20% sampai 50%. Memberikan tugas-tugas kelompok. Berarti mana? A, B, C, D, E. Yang A ya. Yang A. Memberikan bimbingan secara berkelompok menggunakan lembar kerja peserta didik. Oke, dapat dipahami ya. Ayo kita bahas soal berikutnya. Dalam kaitannya dengan hasil analisis butir soal dari tingkat kesukaran, ada pendapat yang menyatakan bahwa soal-soal yang dianggap baik adalah soal-soal yang mempunyai tingkat kesukaran yang sedang. Adapun soal-soal yang sangat sukar memiliki kemungkinan tidak lanjut, kecuali A. Butir soal tersebut di-drop atau dikeluarkan dan tidak digunakan lagi dalam tes-tes hasil belajar yang akan datang. B. Diteliti ulang, dianalisis sehingga dapat diketahui faktor-faktor penyebabnya. C. Digunakan pada tujuan penyelenggaraan tes yang bersifat sangat ketat. D. Digunakan sebagai soal dalam program pengayaan. E. Tetap digunakan dalam tes hasil belajar sebagai soal level tinggi. Jawaban yang tepat adalah E. Soal-soal yang sangat sukar memiliki kemungkinan tidak lanjut. Yang pertama, butir soal tersebut di-drop atau dikeluarkan dan tidak digunakan lagi dalam tes-tes hasil belajar yang akan datang. Kedua, diteliti ulang, dianalisis sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang menyebabkan butir soal tersebut terlalu sukar. Kemudian, setelah dilakukan perbaikan kembali, butir-butir soal tersebut dapat digunakan kembali dalam tes hasil belajar yang akan datang. Yang ketiga, butir soal yang sangat sukar dapat diambil manfaatnya, yaitu dapat digunakan pada tujuan penyelenggaraan tes yang sifatnya sangat ketat. Yang keempat,
digunakan sebagai soal dalam program pengayaan. Jadi, kemungkinan tidak lanjut kecuali yang E, tetap digunakan dalam tes hasil belajar sebagai soal level tinggi. Oke ya. Ayo kita bahas soal berikutnya, fungsi kalender pendidikan atau KALDIK dalam kegiatan pendidikan atau pembelajaran kecuali A. Mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di sekolah. B. Menyerasikan ketentuan mengenai hari efektif dan hari libur sekolah. C. Persiapan dalam mengajar agar lebih rapi dan terorganisir. D. Pedoman dalam menyusun kegiatan pembelajaran di sekolah. E. Pedoman penyusunan program tahunan. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang C. Fungsi kalender pendidikan atau KALDIK dalam kegiatan pendidikan atau pembelajaran. Pertama, itu mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di sekolah. Yang kedua, itu menyerasikan ketentuan mengenai hari efektif dan hari libur sekolah. Yang ketiga, pedoman dalam penyusunan kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang keempat, pedoman penyusunan program tahunan, program semester, silabus, dan RPP. Jadi, yang bukan adalah yang C. Persiapan dalam mengajar agar lebih rapi dan terorganisir. Ayo kita bahas soal berikutnya. Nadia adalah anak yang rajin, memiliki sikap yang baik, dan bahkan sering mewakili dalam kegiatan Olimpiade Sains Biologi. Tapi pada hasil akhir, nilai rapot dia memiliki 5 nilai yang di bawah KKM. Tindakan Anda sebagai wali kelas adalah A. Siswa tersebut tetap naik kelas dengan pertimbangan peserta OSN. B. Meminta masukan dari guru-guru terkait naik atau tidaknya. C. Mendiskusikan dengan orang tua Nadia terkait masalah ini. D. Tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. E. Memohon guru mapel yang tidak KKM untuk bisa dituntaskan. Oke, untuk menjawab ini, kalau sebagai guru, biasanya ketika ada siswa yang di bawah KKM akan dirapatkan terlebih dahulu. Dia di bawah KKM-nya itu berapa? Memiliki mata pelajaran yang di bawah KKM itu berapa? Biasanya dimusyawarahkan terlebih dahulu. Biasanya itu meminta masukan guru-guru, dia itu naik apa tidak, dirapatkan terlebih dahulu. Tetapi kalau menurut aturan yang berlaku, kriteria kenaikan kelas yang ditetapkan oleh Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian kurikulum, itu di sini nih, mata pelajaran yang tidak tuntas lebih dari 3, maka dia tidak akan naik kelas. Biasanya dirapatkan dulu di hadapan kepala sekolah, dia layak naik atau tidak, begitu. Tapi kalau sesuai dengan kurikulum, ya, kriteria kenaikan kelas yang ditetapkan oleh Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian kurikulum 2013 tentang syarat-syarat kenaikan kelas, yaitu kompetensi inti KI 1 dan 2, menyangkut sikap dan tingkah laku minimal B, ya, nilai pengetahuan KI 3 dan keterampilan KI 4 tuntas sebagai predikat minimal C, ya, dan mata pelajaran yang tidak tuntas melebihi dari 3. Terus ketidakhadiran peserta didik tanpa keterangan maksimal 15% dari jumlah hari efektif. Selanjutnya, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Kalau ikut aturan ini, dia tidak akan naik kelas. Tidak naik kelas. Jawabannya adalah yang D. Tapi kalau berdasarkan hati nurani yang terjadi di lapangan, pasti dia akan meminta masukan dari guru-guru terkait naik apa tidaknya. Seperti itu. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke. Ayo kita bahas soal berikutnya. Seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi, lalu masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. Di sini ada kata-kata mengidentifikasi masalah yang mereka
hadapi, lalu masalah didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. Ilustrasi ini berkaitan dengan perkembangan A. Kemampuan kognitif, B. Kemampuan interaksional, C. Kemampuan integrasi diri, D. Kemampuan komunikatif. Jawaban yang tepat adalah A. Kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif adalah konstruksi proses belajar untuk berpikir, termasuk mengingat, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, sejak kecil menuju remaja hingga dewasa. Untuk kemampuan interaksional adalah kemampuan dalam berinteraksi dengan arti memiliki dialog aktif dengan yang lainnya. Kemampuan ini menerapkan bahwa belajar tidak sekedar mengumpulkan fakta, tetapi lebih kepada pengalaman dalam mengartikan fakta yang diinterpretasikan ke dalam seluruh konteks kehidupan. Kalau integrasi diri, kemampuan mengolah diri untuk teguh dalam mempertahankan prinsip dan memiliki karakter yang kuat berdasarkan nilai-nilai moral. Kemampuan komunikatif merujuk kepada kemampuan menggunakan bentuk-bentuk bahasa, kalimat, frase, dan kata secara lisan atau tulisan yang sesuai dengan situasi dan konteksnya, dan mempunyai makna yang wajar untuk berkomunikasi dalam satu kondisi. Jadi, ilustrasi yang ini jawabannya adalah yang A. Ayo kita bahas soal berikutnya. Mengetahui proses tindakan, pengaruh tindakan yang disengaja dan tidak disengaja, keadaan dan kendala tindakan, bagaimana keadaan dan kendala tersebut menghambat atau mempermudah tindakan dan pengaruhnya, merupakan kegiatan PTK dalam langkah A. Refleksi, B. Observasi, C. Perencanaan, D. Pelaksanaan. Jawabannya adalah observasi. Observasi adalah pengamatan masalah untuk mengetahui proses tindakan dan pengaruh tindakan terhadap suatu masalah untuk mengumpulkan data. Kalau refleksi adalah merenungkan kembali tindakan, perbaikan, dan dampaknya serta mencari jalan keluar untuk tindakan lanjut PTK. Kalau perencanaan, merencanakan tindakan untuk mengatasi masalah atau untuk meningkatkan keadaan sekarang berdasarkan hasil observasi. Kalau pelaksanaan tindakan yang sudah dirancang berdasarkan tahapan perencanaan. Jadi, jawaban yang tepat adalah observasi. Itu pengamatan masalah untuk mengetahui proses tindakan dan pengaruh tindakan terhadap suatu masalah untuk mengumpulkan data. Jawabannya adalah yang B. Ayo kita bahas soal berikutnya. Terdapat siswa yang mengeluh kepada guru bahwa dalam tugas-tugas kelompok seringkali dipaksa teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendirian. Hal ini karena siswa tersebut selain pandai, juga anak orang yang berada, sehingga kebutuhan dalam mengerjakan tugas dipenuhi. Menanggapi hal tersebut, Anda memfasilitasi pertemuan antar kelompok agar tidak terjadi pemaksaan dan semua anggota berkontribusi dalam mengerjakan tugas kelompok. B. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. C. Memberikan teguran kepada siswa-siswa yang enggan terlibat dalam kerja berkelompok agar tidak mengulangi perbuatannya. D. Merekomendasikan kepada guru bimbingan dan konseling untuk mengerjakan keterampilan bekerja sama pada kelas tersebut. E. Menyuruh siswa tersebut menerima saja perlakuan teman-temannya daripada mereka membulinya. Jawaban yang tepat adalah B. Alasannya, proses pembelajaran efektif kalau dari pernyataan karena guru tidak sekedar memantau tetapi juga melakukan dan menginformasikan hasil evaluasi pembelajaran. Jadi, meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi
serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok? Jawabannya adalah yang B. Biar mereka bekerja kelompok dan terlibat aktif di kelompoknya. Itu jawabannya. Fungsi pengecoh terdapat pada tes objektif dalam bentuk alternatif pilihan jawaban option. Pilihan jawaban dalam tes objektif berkisar antara 3 sampai 5 buah. Dan dari kemungkinan jawaban yang terpasang pada setiap butir item, itu salah satunya adalah jawaban yang betul. Dan sisanya adalah jawaban yang salah. Jawaban salah dikenal dengan istilah pengecoh atau distraktor. Distraktor berfungsi jika A. Sekurang-kurangnya dipilih oleh 10% peserta didik. B. Lebih banyak dipilih oleh kelompok bawah. C. Membuat pernyataan hot. Soal tidak dijawab oleh 30% peserta didik. E. Dijawab benar oleh 50% peserta tes. Jawaban yang benar adalah yang B. Lebih banyak dipilih oleh kelompok bawah. Yang B. Kenapa demikian? Pembahasannya adalah fungsi pengecoh terdapat pada tes objektif dalam bentuk alternatif pilihan jawaban atau option. Dipilih jawaban dalam tes objektif bersekitar antara 3 sampai 5 buah. Dan kemungkinan jawaban yang terpasang pada setiap butir item, salah satunya adalah jawaban yang betul, dan sisanya jawaban yang salah. Jawaban salah dikenal dengan istilah pengecoh atau distraktor. Butir soal yang baik, pengecoh, akan dipilih secara merata oleh peserta didik atau tes yang menjawab salah. Distraktor berfungsi jika 1. Sekurang-kurangnya dipilih oleh 5% peserta tes atau siswa. Yang kedua, lebih banyak dipilih oleh kelompok bawah. Jadi, jawaban yang betul adalah yang B. Ayo kita bahas soal berikutnya. Silabus dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran. Pada setiap tahun ajaran tertentu, silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Silabus sebagai acuan pengembangan RPP memuat hal-hal berikut kecuali A. Kompetensi dasar, B. Materi pembelajaran, C. Kegiatan pembelajaran, D. Sumber belajar, E. Indikator pencapaian kompetensi. Kecuali loh ya. Kecuali jawabannya adalah yang E. Indikator pencapaian kompetensi. Pembahasannya adalah silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pembelajaran. Silabus paling sedikit memuat 1. Identitas mata pelajaran, 2. Identitas sekolah meliputi nama, persatuan pendidikan, dan kelas. 3. Kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorikal mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan terkait muatan suatu mata pelajaran. Tema untuk kelas SD atau MI. Materi pokok memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. 8. Penilaian merupakan pengumpulan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik.
9. Alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk suatu semester atau 1 tahun. Yang 10. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak elektronik, alam sekitar, sumber belajar lainnya yang relevan. Ayo kita bahas soal berikutnya. Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Silabus merupakan sumber pokok dalam penyusun rencana pembelajaran. Dalam pengembangan silabus, perlu dipertimbangkan berbagai prinsip. Terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan dasar dalam pengembangan silabus. Di antaranya adalah ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, aktual, memadai, fleksibel, dan menyeluruh. Prinsip ilmiah dalam pengembangan silabus yang dimaksud adalah A. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, ekonomi, dan spiritual peserta didik. B. Adanya hubungan yang konsisten, ajak, taat asas, antara KD, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, serta teknik dan instrumen penilaian. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. D. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai keilmuannya. E. Cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Prinsip ilmiah dalam pengembangan silabus maksudnya adalah jawaban yang tepat dari option A, B, C, dan E adalah yang D. Jawabannya adalah D. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuannya. Mengapa demikian? Pembahasannya adalah dalam pengembangan silabus perlu dipertimbangkan berbagai prinsip. Prinsip tersebut merupakan kaidah yang akan menjiwai proses pembelajaran. Terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan dasar pengembangan silabus. Di antaranya adalah pertama, ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuannya. Ini ilmiah. Yang kedua adalah relevan. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, ekonomi, dan spiritual peserta didik. Sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional mencapai kompetensi. Konsisten. Adanya hubungan yang konsisten, ajak atas asas, antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian. Memadai. Cakupan indikator, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Aktual dan kontekstual. Cakupan indikator mencari pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, sistem penilaian, memperhatikan perkembangan ilmu teknologi, seni muktakhir, dan kehidupan nyata dan peristiwaan yang terjadi. Fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi kerabanan peserta didik serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik.
Ayo kita bahas soal berikutnya. Dalam merancang silabus, alokasi waktu yang diperlukan dan diperhatikan. Alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk ketercapaian suatu kompetensi dasar tertentu. Untuk menentukan alokasi waktu tiap kompetensi dasar, hal yang tidak perlu diperhatikan adalah A. Minggu efektif tiap semester. B. Alokasi waktu mata pelajaran. C. Pemilihan metode pembelajaran. D. Jumlah standar kompetensi dasar per semester. E. Tingkat kerumitan dan keluasan materi. Jawabannya adalah yang C. Ini hal yang tidak perlu diperhatikan, yaitu adalah pemilihan metode pembelajaran. Alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu kompetensi dasar tertentu dengan memperhatikan minggu efektif, alokasi waktu mata pelajaran, jumlah standar kompetensi dasar per semester, membagi alokasi waktu per jumlah SK KD dengan memperhatikan tingkat kerumitan keluasan materi. Ayo kita bahas soal berikutnya. Penilaian dilakukan melalui 3 pendekatan. Assessment of learning, penilaian akhir pembelajaran. Assessment for learning, penilaian untuk pembelajaran. Assessment as learning, penilaian sebagai pembelajaran. Berikut pernyataan yang tidak tepat mengenai pendekatan penilaian adalah A. Assessment of learning merupakan penilaian yang dilakukan saat proses pembelajaran. B. Ulangan akhir semester, ujian sekolah, dan ujian nasional merupakan contoh dari assessment of learning. C. Assessment for learning merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran. D. Tugas-tugas di kelas, presentasi, dan kuis merupakan contoh assessment as learning. E. Dalam assessment as learning, peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian. Jawaban yang tepat adalah E. Dalam assessment as learning, peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian. Jawabannya adalah yang E. Mengapa demikian? Penilaian dilaksanakan melalui 3 pendidikan, assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Assessment of learning merupakan penilaian yang dilakukan setelah proses pembelajaran. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian hasil belajar setelah peserta didik selesai. Sebagai contoh, berbagai bentuk pilihan sumatif seperti ulangan akhir semester, ujian sekolah, dan ujian nasional. Itu ikutnya assessment of learning. Kalau assessment for learning dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Sehingga guru dapat memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik. Memantau kemajuan dan menentukan kemajuan belajarnya, dan bagi guru assessment for learning dapat digunakan sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerjanya. Sebagai contoh, penilaian formatif misalnya tugas-tugas di kelas, presentasi, dan kuis. Assessment as learning mempunyai fungsi hampir sama dengan assessment for learning, yaitu berfungsi sebagai formatif dan dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Perbedaannya, assessment as learning melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaiannya tersebut terhadap dirinya sendiri, self-assessment, dan penilaian antar teman. Dalam assessment as learning,
Peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian, kriteria, maupun rubrik atau pedoman penilaian sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal.